Modul 2, Praktikum IPA di SD, Makhluk Hidup dan Lingkungannya. Kegiatan Praktikum 1, Percobaan 1, Ekosistem Darat. Komponen abiotik ekosistem darat alami meliputi suhu 30 derajat Celcius, cahaya sangat cukup, angin semilir, tanah yang subur, air yang sangat cukup. Komponen biotik ekosistem darat alami meliputi jenis tumbuhan, pohon mangga, rumput ilalang, pohon pisang, rumput teki, pohon bambu, pohon jambu, dan lain-lain. Jenis hewannya meliputi burung, semut, ular, ayam, bebek, dan lain-lain. Ekosistem darat buatan. Komponen abiotik ekosistem darat buatan meliputi suhu 27 derajat Celcius, angin yang semilir, tanah yang kering, air mengalir sedikit, cahaya sangat cukup. Komponen biotik ekosistem darat buatan meliputi jenis tumbuhan pohon pisang, pohon padi, gulma, rumput teki, rumput pegangan, pohon cabai, pohon mangga, dan lain-lain. Jenis hewannya ayam kampung, burung, ulat, katak, tikus, angsa, bebek, dan lain-lain. Kesimpulan, ekosistem darat alami dan buatan memiliki komponen abiotik yang sama, ada air dan udara, hanya berbeda pada komponen biotiknya saja. Ekosistem darat alami tidak dikendalikan jumlah populasinya, atau biasa penyusun ekosistem alami lebih lengkap dibandingkan ekosistem darat buatan. Percobaan 2, ekosistem perairan. Komponen abiotik ekosistem perairan, jenis tumbuhan meliputi mata lele, eceng gondok, lumut, dan lain-lain. Jenis hewannya meliputi ikan sepat, ikan gabus, katak, dan ular air. Jenis pengurainya ada bakteri dan cacing. Kesimpulan, ekosistem perairan komponen utamanya adalah air. Percobaan 3, rantai makanan. Jaring-jaring makanan dan piramida ekologi. Rantai makanan 1, ekosistem darat. Padi, tikus, ular, elang, pengurai. Pada contoh tersebut, maka padi adalah produsen yang mampu menghasilkan makanan sendiri sebagai konsumen 1. Tikus dimakan oleh ular sawah, berarti ular sawah menjadi konsumen 2. Setelah ular dimakan elang, maka elang menjadi konsumen 3. Saat elang mati, ia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Jaring-jaring makanan pada ekosistem darat. Piramida makanan. Piramida pada ekosistem darat. Ekosistem perairan. Ini dia ada bagian piramida ekologi pada ekosistem perairan. Bagian jaring-jaring makanan pada ekosistem perairan. Nah, ini tingkat tropik komponen biotik pada ekosistem perairannya. Kesimpulan bahwa di dalam ekosistem terjadi interaksi antar individu satu dengan yang lain dalam proses makan-dimakan. Tujuan dari interaksi ini untuk mempertahankan kelangsungan individu tersebut. Kegiatan praktikum 2, pencemaran lingkungan. Percobaan 1, pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan akar bawang merah. Alat dan bahan gelas aqua, penggaris, air, deterjen, bawang, dan sendok. Nah, di sini kita tuangkan air deterjen ke botol aqua sesuai dengan kadar konsentrasinya masing-masing berbeda. Kemudian kita siapkan juga air biasa
Setelah itu kita tusuk bawang merah dengan menggunakan tusuk sate. Setelah ditusuk, taruh bawang merah di atas masing-masing botol aqua untuk melihat pertumbuhan akar bawang merah pada air deterjen dan air biasa. Dari praktikum ini menunjukkan satu bentuk pencemaran perairan yang dapat diakibatkan oleh produk industri yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu deterjen bubuk. Deterjen dalam kadar tertentu dapat mengganggu kehidupan organisme target maupun non-target, ditandai dengan terhambatnya pertumbuhan. Jika semakin parah, akan berakibat matinya makhluk hidup tersebut. Pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Nah, alat yang digunakan ada botol aqua, sendok, kapas, gelas aqua, kacang hijau yang sudah direndam semalam. Kita tuangkan air deterjen pada kapas yang berada di dalam gelas aqua satu persatu. Kecamba dimasukkan ke dalam gelas aqua yang telah diberi deterjen dan kapas. Tutup dengan menggunakan kertas aluminium, lalu kita simpan ke dalam kardus. Kesimpulan dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa kecamba pada kadar konsentrasi rendah masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun memiliki hambatan. Namun sebaliknya pada konsentrasi tinggi kecamba tumbuh namun tidak mengalami pertumbuhan dan terhambat yang pada akhirnya kecamba akan mati.